Hai anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, tidak terasa kita sudah selesai belajar di subtema 1. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran pertama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya? Mari kita cari tahu bersama anak-anak. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah anak-anak, kira-kira bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Kita akan pelajari. Salah satu pertempuran tersebut adalah Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Anak-anak, apa makna yang dapat kalian petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam Pertempuran Surabaya? Iya, adapun makna yang dapat dipetik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam Pertempuran Surabaya adalah sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia berhak mengatur hidupnya sendiri. Kita tidak boleh tergantung pada bangsa asing. Bahkan, jika ada bangsa yang ingin mengatur kita, kita harus berjuang melawannya dan mempertahankan kemerdekaan kita. Anak-anak, setelah kita belajar tentang Pertempuran Surabaya, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Tahukah anak-anak apa itu kalimat efektif? Iya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan terakhir, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Anak-anak, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Tahukah anak-anak bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak dapat mencari tahu sendiri apa saja perjuangan bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak boleh memanfaatkan segala media sosial ataupun internet untuk mencari jawaban. Seperti halnya tumbuhan, ternyata hewan juga melakukan penyesuaian diri. Adapun tujuan penyesuaian diri pada hewan yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin ataupun kering. Nah, yang terakhir untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Anak-anak, adapun cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, yaitu ada berdasarkan struktur gigi, bentuk paruh, bentuk kaki, bentuk mulut, serta lidah yang panjang dan lengket. Nah, kita mulai bahas dari yang pertama yaitu struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang pertama yaitu karnivora. Struktur hewan pemakan daging atau karnivora tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contoh hewannya yaitu kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Kemudian hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Adapun contoh dari hewan ini yaitu sapi, kuda, kambing, dan lainnya. Yang ketiga, hewan pemakan daging dan tumbuhan atau yang sering kita sebut dengan hewan omnivora memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, adapun contoh hewan omnivora yaitu tikus dan kera. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung anak-anak. Nah, yang pertama yaitu paruh burung pemakan daging. Itu terlihat kokoh, runcing, tajam, dan agak melengkung. Adapun tujuannya adalah digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya ada pada paruh burung elang dan burung hantu. Yang kedua, paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya adalah paruh burung kolibri. Yang ketiga, paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya ada pada paruh burung pelikan. Yang keempat, paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya adalah paruh burung pipit dan burung kenari.
Yang kelima, paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang. Nah, paruh ini digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya adalah paruh burung pelatuk. Yang terakhir anak-anak, paruh unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya adalah paruh bebek dan angsa. Penyesuaian diri hewan berdasarkan bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemukan pada burung dan unggas. Selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Kita mulai bahas yang pertama, yaitu kaki burung pemakan daging, bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Yang kedua, burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki tersebut digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Hewan yang memiliki bentuk kaki jenis ini adalah ayam. Kaki ayam juga dilengkapi jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Yang ketiga adalah jenis burung pemakan ikan atau perenang. Biasanya memiliki kaki yang berselaput. Kaki jenis ini berguna untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Burung yang memiliki bentuk kaki jenis ini adalah pelikan. Yang terakhir, jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Struktur kaki tersebut digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Bentuk mulut. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4. Yaitu yang pertama, mulut pengisap pada kupu-kupu, mulut penusuk dan pengisap pada nyamuk, mulut penjilat pada lalat, serta mulut penggigit pada belalang. Lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti gambar, yaitu cicak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar daring. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena kalian sudah antusias menyimak video Bu Guru dari awal sampai akhir. Nah, seperti biasa, sekarang mari kita jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi 1. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum. Nah, apa isi ultimatum tersebut? 2. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari apa? 3. Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif. 4. Sebutkan tujuan penyesuaian diri pada hewan. Yang terakhir, sebutkan contoh hewan yang memiliki lidah yang panjang dan lengket. Selamat mengerjakan anak-anak. Tunggu jawaban kalian. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak.